Kami dari kelompok 1 kelas PSPM 22A. Perkenalkan, kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Anissa Fitri, yang kedua ada Nadia Azmi, yang ketiga ada Amelia Sri Oksapi, yang keempat ada Hulwa, yang kelima ada Putri Aprilia, yang keenam ada Raudatul Jannah Raja Bubuh, dan yang ketujuh ada Muhammad Siddiq. Dalam video ini kami akan membahas sifat-sifat nilai mutlak pada bilangan kompleks. Selamat menyaksikan video kami. Langsung saja akan ditunjukkan. Pertama, jika sembarang bilangan kompleks, maka sifat yang pertama itu nilai mutlak Z lebih besar sama dengan 0. Kita buktikan, nilai mutlak Z itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi, kita masukkan saja nilai mutlak Z-nya, yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih besar sama dengan 0. Kemudian, jika kita ingin menghilangkan akarnya, kita mengkuadratkan. Kita kuadratkan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, kita kuadratkan lebih besar sama dengan 0. Kemudian, maka hilanglah akarnya dan kuadratnya. Kita hilangkan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih besar sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita ke sifat yang kedua, yang dimana adalah nilai mutlak Z sama dengan 0. Nah, kita buktikan apakah benar nilai mutlak Z sama dengan 0. Nah, buktinya nilai Z sama dengan 0 jika dan hanya jika Z sama dengan 0. Nah, nilai mutlak atau modulus dari bilangan kompleks yaitu Z sama dengan A tambah B. Nah, Z sama dengan A tambah B itu juga sama, yaitu Z sama dengan X ditambah B. Nah, didefinisikan sebagai nilai mutlak Z sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk menunjukkan bahwa nilai mutlak Z sama dengan 0, maka kita harus menunjukkan bahwa akar dari A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita misalkan bahwa A-nya itu sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 0. Maka kita dapatkan Z, nilai mutlak Z sama dengan akar 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 0. Akar 0 sama dengan 0. Nah, maka terbukti bahwa nilai mutlak Z sama dengan 0 jika dan hanya jika Z juga sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas sifat nilai mutlak yang ketiga, yaitu nilai mutlak min Z sama dengan nilai mutlak Z. Nah, kita buktikan misalkan Z adalah bilangan kompleks yang dinyatakan sebagai Z sama dengan A tambah BI. Nah, Z sama dengan A tambah B itu juga sama, yaitu Z sama dengan X ditambah YI. Nah, dengan A dan B adalah bilangan real, maka modulus dari Z didefinisikan sebagai berikut, yaitu nilai mutlak Z sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sekarang kita cari nilai modulus dari min Z adalah min Z sama dengan min A ditambah BI sama dengan min A dikurang BI. Nah, maka modulusnya adalah nilai mutlak min Z sama dengan akar min A kuadrat ditambah min B kuadrat. Karena min A kuadrat sama dengan A kuadrat dan min B kuadrat sama dengan B kuadrat, maka dapat kita dapatkan dalam min Z, nilai mutlak min Z sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan nilai mutlak Z. Bahwa dari pembuktian tersebut, maka terbukti bahwa nilai mutlak min Z sama dengan nilai mutlak Z. Sifat yang keempat yaitu nilai mutlak konjugat Z sama dengan nilai mutlak Z. Kita misalkan nilai konjugat Z sama dengan X kurang Y. Maka kita buktikan nilai mutlak konjugat Z sama dengan nilai mutlak akar X kuadrat ditambah min Y kuadrat. Karena konjugat, makanya di ruas kanannya negatif. Maka kita hilangkan nilai mutlaknya akar X kuadrat ditambah min Y kuadrat. Maka ini merupakan bentuk dari nilai mutlak Z. Sehingga terbukti bahwa nilai mutlak Z konjugat sama dengan nilai mutlak Z. Ada rim Z lebih kecil dari mutlak real Z lebih kecil dari mutlak Z. Dan selanjutnya ada imajiner Z lebih kecil sama dengan mutlak imajiner Z lebih kecil sama dengan mutlak Z. Buktinya kita misalkan Z itu sama dengan X ditambah Y, di mana X itu sebagai real Z dan Y itu sebagai imajiner Z. Sehingga mutlak Z dikuadratkan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan real Z dikuadratkan ditambah imajiner Z dikuadratkan menjadi real Z dikuadratkan lebih kecil dari Z mutlak dikuadratkan. Sehingga real Z lebih kecil dari Z, imajiner Z dikuadratkan lebih kecil dari mutlak Z dikuadratkan, sehingga imajiner Z lebih kecil dari Z. Sebagaimana konsep bilangan real, yaitu untuk semua A elemen R sama dengan minus mutlak A lebih kecil dari A dan lebih kecil sama dengan A mutlak, maka real Z lebih kecil sama dengan mutlak real Z dan imajiner Z lebih kecil dari mutlak imajiner Z, sebagaimana dengan konsep bilangan real tadi. Sehingga kita dapatkan Z lebih kecil sama dengan mutlak Z. Jadi terbukti bahwa real Z lebih kecil sama dengan mutlak real Z dan lebih kecil sama dengan mutlak Z. Dan selanjutnya imajiner Z lebih kecil sama dengan mutlak imajiner Z dan lebih kecil sama dengan mutlak Z. Selanjutnya kita
kita punya sifat yaitu modulus Z1 dikali Z2 itu sama dengan modulus Z1 dikali modulus Z2. Kita misalkan Z1-nya itu X1 tambah Y1 dan Z2-nya itu X2 tambah Y2. Nah, kita bisa membuktikannya dengan cara permisalan dari nilai Z1 dan Z2 ini kita masukkan ke dalam modulusnya. Sehingga kita mendapati bentuk X1 X2 ditambah X1 Y2 tambah X2 Y1 ditambah I kuadrat Y1 Y2, yang dimana bentuk ini didapat dari perkalian Z1 dan Z2. Nah, setelah itu kita akan mengelompokkan bentuk-bentuk ini menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok kiri yang dimana itu merupakan urutan dari bilangan real, dan yang sebelah kanan itu adalah bilangan yang imajiner. Nah, sesuai dengan sifat dari modulus Z yang dimana X kuadrat tambah Y kuadrat, kita bisa mengubah bentuk dari persamaan ini menjadi bentuk A kuadrat atau akar. Setelah kita mengubahnya ke dalam bentuk akar, kita akan mendapati bentuk yang baru yang dimana X1 dikali X2 dikurang Y1 dikali Y2 kita kuadratkan, ditambah X1 dikali Y2 ditambah X2 dikali Y1 kita kuadratkan. Nah, bentuk imajinernya sudah tidak ada karena kita sudah menggunakan bentuk akar. Nah, setelah itu kita akan memfaktorkan dari X yang sebelah kiri dan sebelah kanan, sehingga kita dapati X1 kuadrat X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat Y2 kuadrat ditambah X2 kuadrat Y1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dan Y2 kuadrat. Nah, kalau kita ubah nih dalam bentuk sebelumnya, kita akan mendapati X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat, yang dimana ini sama saja dengan bentuk Z1 dan X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat, yang dimana ini sama saja dalam bentuk modulus Z2. Sehingga terbukti bahwasanya modulus Z1 dikali Z2 itu sama dengan modulus Z1 dikali dengan Z1 dibagi Z2 itu sama dengan nilai mutlak dari Z1 dibagi nilai mutlak dari Z2. Nah, di sini kita misalkan Z1-nya itu X1 ditambah Y1 dan Z2-nya kita misalkan X2 ditambah Y2. Nah, maka untuk pembuktian nilai mutlak Z1 dibagi Z2 itu sama dengan Z1-nya tadi kan X1 ditambah Y1. Nah, Z2-nya yaitu X2 ditambah Y2. Karena ini pembagian, maka kita harus kalikan dengan sekawan atau penjugat dari penyebut. Nah, penyebutnya di sini kan X2 ditambah Y2, maka penjugat dari X2 ditambah Y2 itu kan X2 dikurang Y2, maka kita kalikan dengan penjugatnya yaitu X2 dikurang Y2 per X2 dikurang Y2. Selanjutnya kita lakukan operasi perkalian biasa, yaitu kita kalikan X1 ke X2, selanjutnya kita kalikan lagi X1 ke min Y2. Begitu juga dengan Y1 kita kalikan ke X2 dan Y1 dikalikan ke min Y2, maka dapatlah hasilnya X1 X2 dikurang X1 Y2 ditambah X2 Y1 dikurang I kuadrat Y1 Y2. Nah, begitu juga untuk penyebutnya kita kalikan seperti perkalian tadi, yaitu X2 dikalikan ke X2, X2 dikalikan ke min Y2, Y2 dikalikan ke X2 dan Y2 dikalikan ke min Y2, maka dapatlah hasilnya X2 kuadrat dikurang X2 Y2 ditambah X2 Y2 dikurang I kuadrat Y2 kuadrat. Maka dua suku yang mengandung imajiner kita keluarkan, maka dapatlah hasilnya X1 X2 ditambah Y1 Y2 ditambah I dikali X2 Y1 dikurang X2 Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Sebenarnya untuk menyebut yang tadi bisa sih teman-teman ingat bahwasanya ada rumus A ditambah B dikali A dikurang B, yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat, maka itulah dapat X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat kalau kita tidak melakukan operasi perkalian seperti biasa, tapi kita menggunakan rumus. Nah, selanjutnya di sini kita kelompokkan atau bagian real dan imajiner sama-sama bagi dengan penyebutnya. Nah, kita kelompokkan yang mana bagian, kita pisahkan yang mana bagian imajinernya dan mana yang bagian bilangan realnya. Maka yang pertama ini yaitu bilangan real, yaitu X1 X2 ditambah Y1 Y2 dibagi penyebutnya itu X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat, dan imajinernya itu X2 Y1 dikurang X1 Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Bagian real dan yang mana bagian imajinernya. Selanjutnya bagian real dan bagian imajiner ini sama-sama kita bagi dengan penyebut. Nah, selanjutnya modulus dari Z1 dibagi Z2 itu sama dengan akar dari X1 X2 ditambah Y1 Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat dikuadratkan ditambah X2 Y1 dikurang X2 Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat dikuadratkan. Nah, setelah kita kuadratkan, ada di sisi kiri dan di sisi kanan yang bisa kita kurangkan, maka dapatlah hasilnya X1 kuadrat dikali X2 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikali Y2 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikali Y1 kuadrat ditambah X1 kuadrat dikali Y2 kuadrat. Nah, di sini kan karena penyebutnya tadi sudah sama, tidak perlu kita jabarkan lagi atau langsung saja karena penyebutnya sudah sama, yaitu X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat dikuadratkan. Maka kita kelompokkan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikali X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat dikuadratkan. Nah, karena penyebutnya kan itu sama dengan yang di atas, yaitu X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat, maka itu bisa kita coret.
Nah, setelah kita coret kan maka penyebutnya itu tinggal X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Karena yang tadi kita coret bagian atas sama bagian bawah. Maka akar dari X1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat yaitu sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Di dalam akar juga kan berlaku ingat coba deh teman-teman ingat bahwa di dalam akar juga berlaku rumus akar A per akar B itu sama dengan akar dari akar B. Maka terbukti bahwasanya nilai mutlak dari Z1 per Z2 itu sama dengan nilai mutlak dari Z1 per nilai mutlak. Nah, untuk sifat yang pertama ada mutlak Z1 ditambah Z2 kuadrat sama dengan Z1 ditambah Z2 mutlak Z1 ditambah mutlak Z2 sama dengan Z1 ditambah Z2 dikali dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Maka sama dengan Z1 kali mutlak Z1 ditambah Z2 dikali mutlak Z2 ditambah Z1 dikali Z2 ditambah Z2 dikali mutlak Z1. Maka akan menjadi sama dengan mutlak Z1 kuadrat ditambah mutlak Z2 kuadrat ditambah Z1 dikali Z mutlak 2 ditambah Z2 dikali Z mutlak 1 dengan catatan Z1 dikali Z mutlak 2 ditambah Z2 dikali Z mutlak 1 sama dengan 2 real Z1 Z2 lebih kecil sama dengan 2 dikali mutlak Z1 Z2 mutlak sama dengan 2 dikali mutlak Z1 mutlak Z2 kuadrat sama dengan 2 mutlak Z1 mutlak Z2. Maka mutlak Z1 ditambah Z2 kuadratnya lebih kecil sama dengan mutlak Z1 kuadrat ditambah Z2 mutlak Z2 kuadrat ditambah 2 mutlak Z1 mutlak Z2 sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2 kuadrat. Dan mutlak Z1 ditambah Z2 lebih kecil sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Nah, untuk sifat yang kedua ada mutlak Z1 dikurang Z2 lebih besar sama dengan mutlak Z1 dikurang mutlak Z2. Nah, untuk membuktikannya, di sini kita tuliskan kembali mutlak Z1 dikurang Z2 lebih besar sama dengan mutlak Z1 dikurang mutlak Z2. Lalu Z1 dituliskan sama dengan mutlak Z1 dikurang Z2 ditambah Z2 lebih kecil sama dengan mutlak Z1 dikurang Z2 ditambah mutlak Z2. Maka mutlak Z1 dikurang Z2 lebih kecil sama dengan Z1 dikurang mutlak Z2. Maka sama artinya dengan mutlak Z1 dikurang Z2 lebih besar sama dengan mutlak Z1 dikurang mutlak Z2. Nah, untuk sifat yang ketiga, karena mutlak Z1 ditambah Z2 lebih kecil sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2 dan mutlak Z1 dikurang mutlak Z2 lebih kecil sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Maka teorema ini dinamakan ketidaksamaan segitiga. Nah, buktinya kita tuliskan kembali di sini mutlak Z1 ditambah Z2 kuadrat sama dengan Z1 ditambah Z2 dikalikan dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2 sama dengan Z1 kali Z1 ditambah Z2 dikali mutlak Z2 ditambah Z1 dikali Z2 mutlak ditambah Z2 dikali Z1 sama dengan Z1 mutlak Z1 kuadrat ditambah mutlak Z2 kuadrat ditambah Z1 Z mutlak 2 ditambah Z mutlak 1 dikali Z mutlak 2 sama dengan mutlak Z1 kuadrat ditambah mutlak Z2 kuadrat ditambah Z1 kali Z mutlak 2 ditambah Z mutlak 1 ditambah Z mutlak 2. Nah, jika kita mengingat kembali rumus dari real Z sama dengan Z ditambah X bar per 2 dan real Z lebih kecil dari real Z lebih kecil dari Z, maka sama dengan mutlak Z1 kuadrat ditambah mutlak Z2 kuadrat ditambah 2 real Z1 Z2 lebih kecil dari mutlak Z1 kuadrat ditambah mutlak Z2 kuadrat ditambah 2 mutlak Z1 Z2 lebih kecil dari mutlak Z1 kuadrat ditambah Z2 kuadrat ditambah 2 Z1 Z2 lebih kecil dari mutlak Z1 kuadrat ditambah 2 mutlak Z1 mutlak Z2 mutlak Z2 kuadrat sama dengan mutlak Z1 mutlak Z2 kuadrat. Jadi mutlak Z1 ditambah Z2 kuadrat lebih kecil sama dengan mutlak Z1 dikali mutlak Z2 kuadrat dan nilai mutlak adalah non negatif. Maka terbuktilah ketidaksamaan yang pertama yaitu mutlak Z1 ditambah Z2 lebih kecil sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Nah, ketidaksamaan yang kedua dapat diturunkan dari yang pertama dengan menggunakan ketidaksamaan yang pertama diperoleh yaitu mutlak Z1 sama dengan mutlak Z1 ditambah Z2 ditambah minus Z2 lebih kecil sama dengan mutlak Z1 ditambah Z2 ditambah mutlak Z1. Mutlak Z1 mutlak Z2 lebih kecil sama dengan
mutlak Z1 ditambah Z2. Demikian juga diperoleh mutlak Z2 sama dengan mutlak Z2 ditambah Z1 ditambah minus Z1 dimutlakkan lebih kecil dari Z1 tambah Z2 dimutlakkan ditambah Z1, sehingga minus mutlak dari Z1 ditambah Z2 lebih kecil sama dengan mutlak Z1 dikurang mutlak Z2. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh minus mutlak Z1 ditambah Z2 dimutlakkan dikurang lebih kecil dari mutlak Z1 dikurang mutlak Z2 lebih kecil dari Z1 tambah Z2 dimutlakkan yang ekuivalen dengan Z1 tambah Z2 dimutlakkan lebih besar sama dengan dari mutlak Z1 dikurang Z2 dimutlakkan, dan terbuktilah ketidaksamaan yang kedua. Kemudian kedua ketaksamaan di atas dapat digabungkan menjadi mutlak Z1 dikurang Z2 dan dimutlakkan lebih kecil dari Z1 tambah Z2 dimutlakkan lebih kecil sama dengan Z1 tambah Z2 dimutlakkan. Sekian video dari kami dan terima kasih.